Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi dengan NIM 212111238. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang pemikiran politik Sunni. Nah, menurut Abu Zahroh yang dikutip Suyuti Pulungan, pemikiran politik Sunni terdapat pada 4 prinsip umum, yaitu yang pertama, berdasarkan keutamaan keturunan. Di dalam suatu hadis mengenai keutamaan bangsa Quraisy yang berbunyi, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, manusia telah mengikuti kaum Quraisy baik dalam masalah kebaikan maupun keburukan. Keislaman mereka mengikuti keislaman Quraisy dan begitu juga kekufuran mengikuti kekufuran tersebut. Menurut Suyuti Pulungan, hadis yang saya sebutkan tadi menunjukkan keutamaan kaum Quraisy. Hal itu berarti tidak seorang pun menjadi kepala negara selain berasal dari keturunan bangsa Quraisy. Tetapi masih perlu dipertanyakan apakah ada hadis-hadis tersebut bermakna bahwa kepala negara harus dari Quraisy. Yang kedua adalah kepala negara harus dibaiat. Di baiat tersebut terjadilah kontrak sosial antara kepala negara dengan masyarakat. Hal ini didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan baiat. Di antaranya adalah Quran Surah Al-Fat ayat 10, Quran Surah At-Taubah ayat 111, dan Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 12. Selain itu, terjadinya suatu peristiwa baiat yang pertama oleh khalifah. Yang ketiga adalah prinsip syura, bahwa pemilihan kepala negara dilakukan melalui musyawarah. Hal ini didasarkan pada Quran Surah Asy-Syura ayat 38 dan Ali Imran ayat 159. Dapat kita lihat juga dari beberapa contoh musyawarah yang dilakukan oleh Nabi. Menurut Munawir As-Sejali, bahwa Nabi telah membudayakan musyawarah di kalangan sahabatnya. Nabi dalam bermusyawarah tidak hanya menggunakan satu pola saja. Kerap kali beliau bermusyawarah hanya dengan sahabat senior. Tidak jarang juga beliau bermusyawarah dengan orang-orang yang ahli atau profesional dalam suatu yang dipersoalkan. Terkadang juga beliau memusyawarahkan dalam forum yang besar, khususnya yang mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat. Namun jika ia atau beliau mendapatkan wahyu mengenai sesuatu yang dipersoalkan, maka beliau mengambil langkah sesuai wahyu tersebut. Yang keempat adalah prinsip keadilan. Hal ini didasarkan oleh Quran Surah An-Nisa ayat 135 dan Surah Al-Ma'idah ayat 8, dan juga beberapa hadis diantaranya yang berbunyi, penghuni surga adalah raja yang adil, orang yang lemah lembut hatinya dan tak mau mengerjakan yang keji serta memperbanyak sedekah. Suyuti Pulungan berpendapat bahwa keadilan menurut Islam bersifat universal, baik dalam suatu peraturan perundang-undangan maupun dalam praktiknya, bahkan terhadap musuh sekalipun harus berlaku adil. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.